Perkenalkan, nama saya Franciscus Sampirius Eleki, NIM 1913010022. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum pembedahan ikan. Dan di sini ikan yang saya gunakan adalah jenis ikan kurisi. Adapun alat yang saya gunakan untuk melakukan pembedahan ini, yang pertama, pisau, pinset, gunting, dan juga mister. Oke, sebelum melakukan pembedahan pada ikan, kita melakukan pengukuran terlebih dahulu. Yang pertama, kita melakukan pengukuran panjang pada ikan. Yang kedua, pada bagian kepala. Pada bagian kepala, panjang kepala ikan 8 cm. Dan yang berikutnya, batang ekor. Pada batang ekor, panjangnya 10 cm. Sirip ekor atau sirip anal, panjangnya 8 cm. Sebelum melakukan pembedahan pada ikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang morfologi pada ikan kuris. Morfologi pada ikan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala atau caput, bagian badan atau trunkus, dan bagian ekor atau cauda. Pada bagian kepala, yang pertama mulut. Pada mulut ini berfungsi untuk memasukkan makanan pada ikan, dan bentuk-bentuk mulut dan letaknya itu sangat beragam sesuai dengan jenis ikan. Yang kedua, sungut. Terdapat di sini. Sungut itu berfungsi sebagai alat sensor pretensi, keberadaan makanan, dan alat mempertahankan diri dari berbagai jenis ikan. Yang ketiga, otak. Otak terdapat di dalam sini. Itu berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa. Dan yang berikutnya, insang. Fungsi insang adalah sebagai alat pernapasan di dalam air. Yang berikut, operculum. Digunakan sebagai alat penutup insang dari luar. Yang berikutnya, membrana branchoistega. Terdapat di dalam sini. Ini merupakan selaput tipis di bagian bawah tulang. Di bagian bawah tulang-tulang penutup insang yang berfungsi untuk menutupi tulang-tulang di atas. Yang kedua, bagian badan atau trunkus. Pada bagian badan ini terdiri dari sirip dan juga sisik. Yang pertama, saya jelaskan dulu tentang sisik. Sisik pada ikan ini gambarannya seperti ini. Seperti ini. Yang berikut, sirip dada. Sirip dada ini digunakan sebagai alat penggerak untuk merubah arah. Yang berikutnya lagi, sirip perut. Sirip perut ini fungsinya sama seperti sirip dada, yaitu sebagai alat penggerak untuk merubah arah. Yang berikut, sirip punggung. Sirip punggung ini digunakan sebagai penyeimbang ketika ikan pas sementara berenang. Dan yang berikut, sirip anal. Sirip anal terdapat di bagian sini. Fungsinya itu sama sebagai penyeimbang ikan. Berikutnya pada bagian ekor. Nah, pada bagian ekor ini, ekor pada ikan ini berfungsi untuk merubah arah gerak ikan. Ya baik, selanjutnya saya akan membedah ikan dan akan menjelaskan organ-organ dalam pada bagian ikan. Pada pembedahan ikan, kita akan pembedahan mulai dari bagian anusnya. Ya, seperti ini organ pada bagian dalam ikan. Dan ini tadi
bagian yang tadi dipotong. Yang pertama itu hati. Ini hati. Hati pada ikan ini berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Yang selanjutnya cairan tersebut disimpan dalam kantong empedu, dan dalam usus ikan cairan empedu digunakan untuk mencerna lemak. Cairan empedu inilah empedu ikan di bagian dalam. Oke, yang berikutnya lambung. Inilah lambungnya. Nah, lambung ini berfungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Yang berikutnya pada bagian dalam otak. Ini otak ikan berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa. Nah, di dalam otak ini tersendiri terdapat kelenjar pineal. Kurang lebih seperti ini. Kelenjar pineal ini, kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini berfungsi untuk mengendalikan siklus biologi. Sekian hasil praktikum dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.